Bagi Anda yang mengalami obesitas, kemudian melangsing dengan sendirinya, tanpa upaya apapun, tanpa mengubah pola diet Anda, tanpa olahraga, dan tetap makan makanan yang banyak karbohidratnya, Anda jangan bangga dulu. Bahaya ini. Ya, karena Anda berpotensi menderita penyakit yang sangat berat, yaitu kencing manis. Tidak hanya pada tahap awal, tapi justru itu menjadi tahap akhir atau pada kondisi-kondisi yang kritis bagi Anda. Mengapa demikian? Begini ceritanya. Ya, dari awal dulu ya. Jadi ketika Anda makan banyak karbohidrat, semua karbohidrat itu akan diubah menjadi gula di dalam tubuh Anda. Karbohidrat itu adalah nasi, mie, jagung, umbi-umbian, gula, semua yang manis-manis pasti mengandung karbohidrat. Ya, kemudian yang paling berbahaya adalah makanan yang diproses seperti junk food, ya, minuman bersoda, kemudian donat, kue-kue kering, ya, crackers, sereal, itu banyak mengandung karbohidrat. Karena itu ketika Anda lebih banyak konsumsi jenis makanan seperti itu, maka gula darah Anda akan meningkat naik. Dan ketika gula darah naik di dalam tubuh Anda, maka ada hormon yang disebut sebagai insulin, itu tidak suka kalau gula darah itu tinggi di dalam darah Anda. Dan dia langsung keluar dan bekerja menarik gula itu agar masuk ke dalam sel. Ya. Dan setiap kali keluarnya insulin itu, maka insulin punya efek samping, yaitu dia mencegah pembakaran lemak di dalam tubuh Anda. Dan yang terjadi justru sebaliknya, dia menimbun lemak dari gula yang Anda dapatkan dari makanan karbohidrat tadi itu. Karena itu, tubuh Anda makin gemuk, dan makin berlemak jadinya. Itu awalnya. Dan mungkin Anda tidak menyadarinya karena karbohidrat itu sangat nikmat dan berada di mana-mana saat ini, mudah didapat dan relatif murah katanya, sehingga Anda terus mengkonsumsi karbohidrat itu. Makin lama makin gemuk, ya. Dan setiap kali karbohidrat masuk ke dalam tubuh Anda dan diubah menjadi gula, insulin juga akan keluar. Semakin banyak gula yang ada di dalam tubuh Anda, semakin banyak juga insulin yang keluar. Dan yang memproduksi insulin ini pabriknya adalah pankreas. Lama-lama pankreas juga capek untuk produksi atau mengkompensasi gula dengan produksi sebanyak-banyaknya insulin. Dia capek akhirnya. Nah, ketika pankreas capek, maka dia mengurangi produksi insulin dan bahkan dia menghentikan produksi insulin itu. Dampaknya, insulin dalam tubuh Anda juga rendah. Ketika insulin rendah, nah ini waktunya membakar lemak. Karena setiap kali insulin tinggi, pembakaran lemak dibatalkan kan, diblok oleh insulin. Nah, mumpung insulin rendah, maka lemak dibakar oleh tubuh Anda. Yang jadi persoalan adalah ketika pembakaran lemak, kondisi gula darah Anda masih tinggi, ya. Dan tidak hanya lemak saja yang dibakar, tetapi protein di dalam otot Anda juga dibakar. Mengapa protein dibakar? Karena tubuh mengeluarkan sinyal bahwa dia kekurangan gula dan mengarah ke otak, otak mengatakan cari makan. Setelah cari makan tetap nggak bisa digunakan, tubuh ini mengatakan belum ada gula yang masuk. Akibatnya, dia memproduksi sendiri gula di dalam tubuh ini, yaitu membongkar protein. Pada tayangan sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana mekanisme pembongkaran otot karena proses gluconeogenesis, pembentukan gula. Jadi, lemak tubuh Anda dibongkar untuk energi tetapi tidak bisa digunakan tubuh. Kemudian protein juga dibongkar untuk menjadi gula darah Anda, tidak bisa digunakan. Lemak tadi dibakar menghasilkan keton, protein dibongkar menjadi gula di dalam tubuh Anda dan tetap tidak bisa digunakan karena insulinnya sangat rendah sekali. Nah, kondisi di mana gula tinggi dan keton yang tinggi, itulah yang berbahaya. Itu yang disebut sebagai ketoasidosis di dalam tubuh Anda. Gula darah Anda mungkin ketika dicek sekitar 500 bahkan lebih, dan bahkan bila menggunakan alat gula darah yang di rumah itu yang biasa cek mandiri, itu bisa tidak terdeteksi, bisa high. Ya, nah kondisi yang gula yang tinggi dan keton yang tinggi itulah yang berbahaya. Jadi menyebabkan sekali lagi kondisi ketoasidosis yang bisa mengakibatkan Anda menjadi koma bahkan tidak sadar. Dan ketika kondisi itu sampai pada rumah sakit, maka rumah sakit akan menyediakan ruangan khusus bagi Anda, yaitu ICU. Karena kondisi Anda sedang terancam nyawanya. Banyak organ yang rusak karena kondisi ketoasidosis itu. Nah, karena itu Anda jangan bangga dulu ketika tubuh Anda melebar, membesar, kemudian menyusut dengan sendirinya tanpa adanya perubahan pola hidup dan pola makan, dan tanpa exercise, tanpa upaya apapun, dan tetap makan karbo yang banyak, hati-hati. Ketoasidosis itu adalah ancaman. Ketoasidosis berbeda dengan kondisi ketosis ya. Anda bisa simak di video saya yang lainnya ya. Di situ Anda bisa tahu bahwa ada perbedaan yang nyata. Semoga informasi ini menjadi bermanfaat bagi Anda. Bila bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lainnya. Karena dengan demikian Anda bisa menyelamatkan
jiwa dari orang yang Anda kasih juga. Salam sehat dari saya.